Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan mereview materi mengenai Project Cost Management. Tujuan pembelajaran. Jadi, memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah, mengembangkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan bagaimana jenis perkiraan biaya dan metode untuk menyelesaikan, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Yang terakhir, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 1994 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya. Jadi di sini ada planning cost management, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimasi cost mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Controlling cost mengendalikan perubahan anggaran proyek. Jadi di sini ada planning, proses perencanaan manajemen, harga manajemen, outputnya itu cost management plan, proses estimasi cost, output activity cost estimates, basis of estimate, project document updates, proses determine budget. Outputnya cost baseline, project funding, recruitment, project document updates, monitoring and controlling, process control cost, output work process performance information cost for change recruitment, project management plan object, and project document updates, organization project process assets updates. Jadi di sini ada project cost management. Yang pertama itu cost estimating, cost budgeting, cost control. Prinsip dasar manajemen biaya. Jadi profit atau keuntungan pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup biaya pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk layanan, total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis menentukan estimasi biaya dan kebutuhan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata dan adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah.
Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasi. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik menggunakan karakteristik parameter dan model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat dibuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasaran adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per fase waktu digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh baseline. Jadi di sini ada surveyor for project cost baseline. Jadi di sini ada itemsnya. Di sini ada project management, hardware, software, testing, training and support, reverse. Di sini ada dari bulan pertama sampai dengan bulan 12. Di bulan pertama itu project management $8,000. 8.000, setelah itu 12.000, totalnya untuk bulan Januari yaitu 20.000, dan total untuk bulan 2 yaitu 86.000 $29. Untuk project manager itu dia totalnya 96.000. Untuk project team members 66.300, dan totalnya itu 1.521.240 juta. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management (EFM). EFM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EFM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus
approve change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EFM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EFM: planning value. PF adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Earned value EFF adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya selesaikan dalam waktu tertentu. Istilah-istilah dalam EFM: cost variance CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Schedule variance FB SF, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama lebih lambat dari yang direncanakan. Cost performance index CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule performance index SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Jadi di sini ada rumus-rumus earned value. Jadi di sini ada itemsnya, di sini ada rumusnya. Jadi earned value EF sama dengan PF to date experience parents complaint. Cost variance CV sama dengan EF di AC. Schedule variance FB sama dengan EF dikurang PV. Cost performance index CPI sama dengan EF dibagi AC. Schedule performance index SPI sama dengan EF dibagi dengan PV. Estimate atau complement EAC sama dengan BAC di per CPI. Estimate time to complete, original time estimate dibagi dengan SPI. Contoh soal, sebuah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap. Setelah 2 bulan, manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Hitunglah EF earned value, CV cost variance, SV schedule variance. Hitunglah CPI cost performance index dan SPI schedule performance index. Hitunglah EH estimasi at completion and ETC estimate time to complete. Penyelesaian diketahui BAC sama dengan $9.000, PV sama dengan $2.000 dan W sama dengan 15%, AC sama dengan 1.500. Jadi EF sama dengan 0,5 dikali $9.000 sama dengan $1.305. CV sama dengan $1.350 dikurang dengan $1.500 sama dengan $150. Index project over budget. SV sama dengan $1.350 dikurang dengan $2.000 sama dengan minus $650. Index project behind schedule. BCPI sama dengan $1.350 dibagi dengan $1.500 sama dengan 0,9. SPI sama dengan $1.350 dibagi dengan 2.000 sama dengan 0,67. H900 dibagi dengan 0,9 sama dengan $10.000. ETC dan $9 dibagi dengan 0,67 sama dengan 13,34 bulan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.